Selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat, semangat selalu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan membahas terkait dengan kunjungan Menpan RB yang berkunjung ke kota perbatasan, datang meresmikan mal perizinan. Tapi seperti biasa, sebelum saya berbicara lebih jauh terkait kunjungan Menpan RB, sedikit saya mau menyampaikan dua hal. Yang pertama, saya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Jaya selalu. Semoga menjadi tentara nasional yang kuat, yang disegani Asia maupun seluruh dunia. Yang kedua, saya mau berterima kasih kepada Polres Belu, khususnya kepada Polsek Tasbar, terkait dengan sementara berjalannya turnamen ABR Talo Cup, yang senantiasa Kapolsek Tasbar bersama jajarannya selalu mendampingi, selalu berada di tengah-tengah para pemain, artinya mengamankan situasi tetap aman dan kondusif, dan sangat sebagai kaula muda, sebagai masyarakat Kabupaten Belu, apa yang dilakukan oleh Kapolsek Tasbar bersama jajarannya harus diapresiasi. Karena dengan kejadian yang terjadi di Kanjuruhan Malang, tragedi 1 Oktober yang menewaskan banyak korban jiwa, Kapolsek Tasbar bersama jajarannya mengajak seluruh pemain turnamen ABR Talo Cup untuk berdoa bersama agar duka ini menjadi duka bersama, dan juga mengajak untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kenyamanan, ketertiban. Kalah dan menang itu hal yang biasa, tapi persaudaraan dan saling menjaga diri itu ada hal yang biasa dan tidak terprovokator oleh hal-hal yang lain. Sekali lagi profesiat buat Kapolsek Tasbar bersama jajarannya. Bicara terkait dengan kunjungan Menpan RB, ini sangat seru, tapi kelihatannya di luar mendung. Mungkin sebatang rokok ini bisa menemani saya untuk berbicara pada siang hari. Rokok ini kalau lama tidak disebutkan dia pun rasanya nikmat. Menpan RB berkunjung ke Kabupaten Belu, kota perbatasan, meresmikan mal perizinan. Saya mau tanya masyarakat Kabupaten Belu, mal perizinan itu dulu siapa yang buat? Itu ide gagasannya siapa ya? Coba masyarakat, siapa yang mungkin bisa komentar di bawah. Itu di era kepemimpinan siapa ya? Mal perizinan itu bisa sampai orang kementerian itu bisa datang mau resmikan. Artinya bahwa secara tidak langsung ini menjadi contoh. Atau mungkin di NTT ini mungkin cuma ada di Kabupaten Belu mungkin. Tapi itu ide dan siapa itu? Misalnya saya mau tanya, itu idenya siapa sebenarnya? Di era kepemimpinan siapa ya? Sebagai masyarakat Kabupaten saya perlu tahu dan saya perlu edukasikan kepada masyarakat lain biar tahu bahwa itu ide itu artinya inovatif. Artinya ini adalah pemimpin yang cerdas, pemimpin yang sampai bisa membuat sesuatu hal dan orang-orang bisa dari kabupatennya datang studi banding di sini, belajar di mal perizinan sini. Artinya pemimpin tersebut adalah pemimpin yang saya mau katakan sedikit ngomong, banyak bekerja, atau dalam tanda kutip, atau menurut saya pemimpin ini adalah pemimpin yang jenius. Minta maaf, ini saya menyampaikan secara pribadi, saya tidak membawa siapa, tapi ini pemikiran saya. Ini adalah pemimpin yang jenius. Pemimpin yang mungkin dianggap ide-ide gila ini, tapi membuat sesuatu hal yang luar biasa untuk sebuah kabupaten ini. Sehingga tidak salah ketika orang itu datang puji. Orang
orang, puji orang, tiba-tiba puji orang ini kalau tanpa buah karya yang dia buat, hanya orang gila saja di Republik ini yang puji orang. Itu mungkin orang melihat bahwa, orang pusat melihat bahwa ini yang sudah dibuat, ini yang patut dicontohi, ini adalah hal yang baik. Ini menurut saya yang orang kampung dari Marae sana ini yang ngomong. Saya tidak tahu. Bisa dengar-dengar, bisa dengarin. Entah nanti coba bapak mama, kakak adik, atau masyarakat yang pada saat Menpan datang, atau teman-teman ex-tekor yang hadir di situ, kira-kira ada kira-kira orang datang itu memuji siapa sebenarnya tentang mal presiden. Saya sampai hari ini saya bertanya, karena saya dengar ini ada yang di luar ini entah beragam asumsi. Orang bilang, oh ini orang puji pemimpin yang lama. Orang puji, ini berarti ini sudah 2 kali ini. Dulu Unan orang puji orang lama. Sekarang Menpan datang orang puji orang lama. Hai. Terus kita yang baru ini, orang belum puji-puji kita kan? Saya kadang-kadang juga saya heran. Itu seperti dulu saya dengar satu bahasa bilang, jangan tanyakan apa yang sudah saya buat. Saya baru sekitar berbulan ini, bulan, antara 2 bulan, 4-5 bulan kan. Tanyakan yang sudah 5 tahun yang lalu buat apa. Itu bahasa itu dulu siapa yang ngomong ya itu bahasa itu. Makanya hari ini saya perlu tahu itu bahasa itu keluar dari statementnya siapa ya. Tapi 5 tahun yang lalu yang dibuat itu yang sudah mendapat penilaian dan apresiasi dari pemerintah pusat. Jangan main-main 2 menteri ini. Menteri ya, artinya Menhan juga datang memuji. Menpan RB juga datang memuji. Artinya orang melihat bahwa ini adalah orang-orang yang pemimpin yang betul-betul dia melayani masyarakatnya menggunakan hati. Total pengabdiannya hanya untuk kemajuan Rebelu. Sehingga ketika dia berhenti pun, orang tetap akan tahu. Niat yang tulus itu sampai kapanpun, mau disembunyi seperti apapun, tetap orang akan berbicara tentang kebaikan orang. Itu yang perlu digarisbawahi, yang perlu dicatat. Sebenarnya saya tidak mau live. Tapi coba saya mengikuti Menpan datang, memuji pemimpin yang lama. Tiba-tiba buser yang dekatnya orang-orang ini, dekatnya pemerintahan ini, mulai bilang, setelah endoskopi, RS buah makan poli jantung. Kenapa tidak tunggu lagi Menpan pulang dulu, 2 hari baru kamu tulis begitu? Supaya seakan-akan jangan berita ini berturun, Menpan datang puji ambil ini pemimpin yang lama, terus kamu langsung kasih. Ini kan mungkin, minta maaf, mungkin anak TK saya yang tidak bisa menilai. Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, kaula muda yang saat ini terjun di dunia politik, yang punya tujuan untuk maju bermain dalam level kabupaten, entah itu DPRD atau apapun di situ. Sekarang ini kita berpikir lebih bijak dan lebih dewasa. Kita harus berpikir, tanamkan dalam jiwa dan pribadi kita, pikiran kita, bahwa kita ini harus tahu menghargai kelebihan orang lain, agar kita itu menjadi besar kemudian. Saya coba baca berita, karena mungkin ya kita harus akuilah orang punya kelebihan. Ketika orang lain mengakui orang lain punya kelebihan, maka orang itu dia akan menjadi besar. Tapi kalau kita tidak mengakui orang lain punya kelebihan, hanya paksakan, itu namanya egois, keangkuhan, kesombongan yang dipamerkan dan dipertontonkan. Ini saya mengharap kepada kaula muda supaya jangan sampai begitu. Ini kalau
Kalau setiap orang Jakarta datang, apalagi kementerian datang hanya puji orang lama ini, saya juga berpikir bahwa daya magnet yang dimiliki. Oh, naik tewati, naik Vicky, konsultasi Ranperda APBD perubahan 2020 yang memuat juga pinjaman daerah sudah sampai mana? Kalau saya pribadi kakak, karena mungkin dia baru sampai Nurobo kah? Kita tahu ini kapan sampai Kupang, kapan dia balik datang. Oke lah, saya karena menjawab naik Teo punya pertanyaan sedikit, saya nyambung ini tentang pinjaman daerah. Saya baru kali ini melihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Belu di zaman perubahan ini ngotot sekali mau mengajukan pinjaman daerah yang nilainya itu kurang lebih 150 miliar. Sedangkan ini kita sedikit lagi kita sudah masuk tahun 2023. Kenapa kita tidak menunggu APBD murni saja? Kenapa ngotot mau pinjaman daerah? Baru pinjaman daerah ini minta maaf. Kenapa ini minta maaf? Ini sebagai masyarakat kabupaten, sekali lagi, sebagai elemen daripada kabupaten ini. Kami adalah bagian daripada kabupaten ini. Kenapa pinjaman daerah itu tidak muat bagaimana untuk bangun patung ini, untuk lanjutkan itu pembangunan patung Bunda Maria di Teluk Gurita, yang dimana kita semua tahu bahwa itu adalah wisata rohani. Selain kita dapat keindahan, orang datang berdoa, pemasukan untuk daerah juga pasti ada, situ ada wisata rohani. Kenapa sampai detik ini pemerintah daerah Kabupaten Belu dengan slogan perubahan ini kenapa tidak mau melanjutkan? Daripada uang dipakai untuk yang lain, beli bunga, untuk tender bunga ya, apapun ya, bunga yang saya tidak tahu bunganya seperti apa, mendingan lanjut bangun untuk patung Bunda Maria. Ini saran saya dari masyarakat. Coba masyarakat kabupaten coba bantu untuk sarankan untuk saya, biar kita sama-sama kita. Sebenarnya kenapa tidak mau melanjutkan? Saya heran dengan pemerintahan hari ini. Kenapa tidak melanjutkan itu pembangunan yang begitu bagus? Yang artinya tinggal kita lanjutkan saja, tinggal pemimpin hari lanjutkan agar menjadi baik. Supaya masyarakat datang dia berdoa, apalagi sekarang bulan-bulan Maria seperti begini. Ini mana pinjaman daerah ada di situ, bangun jalan, bangun. Ini indikasinya proyek semua. Terus bagaimana dengan itu rehab rumah jabatan bupati? Dengan ini Beteleno. Tunggu saja, pasti akan ada kejutan. Tenang saja. Di mana-mana itu betul Naiteo. Kita di mana-mana itu namanya pemimpin itu. Ganti pemimpin itu artinya melanjutkan. Bukan pemimpin itu berganti pemimpin dia buat baru, tidak. Hal yang baik untuk kemajuan rakyat itu dia lanjutkan. Ini sangat disayangkan. Coba masyarakat Kabupaten Belu, Bapak Ibu, kaula muda, elit politik, coba dibacalah. Artinya maksudnya dibaca yang tentang itu pinjaman daerah itu untuk apa-apa saja dia. Bisa Bapak dong telusuri. Kakak Ari dong bisa baca apa saja yang mereka muat untuk mau buat apa. Uang 150 miliar itu. Itu mau bangun jalan, bunga. Ini semua proyek semua, ini proyek. Maka kalau kita omongnya akan panjang. Nanti ada dia punya tentang pinjaman daerah nanti besok kah, lusa saya akan ngomong. Jadi maka tanya pinjaman daerah sembahan saya baru sampai Nurobo.
Kenapa saya bilang ngotot mau pinjaman daerah? Waktu itu konsultasi Banggar DPRD Kabupaten Belu pergi konsultasi dengan ini Kapan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bilang tidak bisa. Tetap pemerintah ngotot. Ya mungkin silakan. BBM tuntas pada sektor pariwisata pasti luar biasa. Kita sepakat, ini Pak Kabit, kita sangat sepakat. Sekarang kembali lagi kepada pemimpin hari ini, dan kembali lagi kepada publik yang menilai. Saya hanya mau menyampaikan kepada publik, 150 miliar yang dipinjam, yang mau diajukan pemerintah dipinjam itu tidak ada bilang untuk membangun lanjutan patung Bunda Maria. Padahal kita semua tahu, kalau patung itu dilanjutkan pembangunannya, dia menjadi baik. Orang ini begini saja, orang dari berbagai daerah sudah datang. Bahkan dari luar negeri pun orang datang ke sini. Antusias. Kalau seandainya itu sudah dilanjutkan pembangunan menjadi baik, tidak menutup kemungkinan menjadi tempat yang sangat ramai dalam wisata rohani. Orang datang berdoa, iya. Orang datang belanja di sini, iya. Artinya ada income, pemasukan untuk daerah ini. Maka nanti kita akan bahas. Hanya ini sedikit saya menyambut pertanyaan. Markus Tatoras, pinjaman akan saya tahu, Pak, ini kan salah satu ASN yang dalam lingkup Pemda Belu. Pak lebih paham mekanisme. Kami ini kan tidak paham. Ya. Kalau pinjaman akan terproses, ini bagus. Berdoa supaya barang itu terproses. Ini Pak Kabitian, ini Kak Teo, nanti kita akan bahas terkait pinjaman daerah. Saya kembali ke topik saya terkait dengan kunjungan Menpan RW. Itu yang saya katakan. Sebenarnya di Kabupaten Belu ini kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang idenya ide-ide yang kreatif, inovatif. Kenapa saya katakan begitu? Karena pemikiran yang inovatif itu yang membuat hari ini Kabupaten Belu, contoh mal perizinan, orang datang studi banding. Mungkin orang dari provinsi lain, mungkin Nusa Tenggara Barat datang studi banding di sini. Makanya ketika kementerian datang, orang puji orang lama. Saya masih sekali lagi saya teringat waktu ini Menhan, ini Pak Prabowo mau datang, suruh datang. Saya dengar siapa pun bahasa dia bilang, jangan tanyakan saya yang baru berapa bulan, tanyakan yang 5 tahun itu sudah buat apa. Kita omong belum habis langsung selang 1 harinya Menhan datang, terima kasih buat ini Mataswili. Artinya Tuhan saya pastikan bahwa Tuhan yang kita puji dan kita sembah, Dia adalah Maha Adil. Dia tahu di mana hambanya yang sudah berbuat dan di mana hambanya yang belum berbuat. Contohnya seperti saya misalnya, Tuhan bilang, Vicky, kau tuh omong banyak tapi kau belum buat apa-apa. Kau harus tidak omong. Misalnya saya pun adik Haman yang kau omong dia itu, dia sudah berbuat. Kau ini omong banyak saja, ini adalah, makanya
Tuhan itu adil. Makanya saya mengajarkan kepada kaula muda, adik-adik saya, ketika mau terjun ke dunia politik, atau kita mau jadi terjun ke aktivis sekalipun, harus selalu menjadi orang yang bijak. Artinya apa? Harus menghargai kelebihan orang lain, maka kita akan menjadi besar. Tapi kalau kita berpikir untuk kita sendiri dan ego bahwa kita sudah lebih dari segalanya, maka tidak akan menjadi besar. Mimpi itu tidak akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, ini saja yang bisa saya sampaikan. 1-2 hari saya akan berbicara terkait dengan pinjaman daerah. Kita berbahas bersama. Tapi terima kasih kepada Bapak Menteri yang sudah datang ke Kabupaten Belu, daerah perbatasan. Semoga apa yang menjadi harapan teman-teman ex-Tekoda, Bapak Menpan bisa melihat, dan tolonglah mereka Bapak, karena mereka juga bagian dari kabupaten ini. Mereka juga berjasa dalam kemajuan daerah ini. Belu bersyukur karena mal perizinan pertama di NTT dan terbaik, dan harus diakui kalau ini bagian dari yang dilakukan oleh Bapak Willy dan Bapak Osi. Yang baik kita apresiasi, yang tidak baik kita kritisi. Kita kritisi kalau memang kita manusia normal. Kata manusia normal ini kakak saya tidak bisa jelaskan, karena kebetulan ini saya pribadi sekarang ini mulai tidak normal. Tidak tahu kenapa. Saya pun tidak normal nih kalau misalnya orang datang. Ini saya pribadi yang saya omong ini. Misalnya saya dengan ini Haman Hendrikus. Orang misalnya datang di sepuluh rumah sini, orang hanya omong tentang Haman saja. Nah, saya juga emosi, saya juga pasti panggil lalu saya pun ada dong, kamu tolong dulu bilang gitu, saya pun prestasi ini mangga, ini super buah, saya nanti mau kirim ini yang saya mulai tidak normal. Saya mungkin itu seperti biasa ini kakak orang. Oleh karena itu saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Semoga Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Belu News, pada pagi hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam tugas pelayanan pekerjaan. Sukses selalu, banyak rezeki. Sekali lagi merdeka.